Analisisi. Bagaimana Farah? Yang presentasi siapa? Ini Aki, siapa Abi udah ada belum ya? Oh, Abi Asrori sudah. Oh, Zuniko Hadir, yang akhi, presentasi. hadir, akhi. Zuniko, silakan Zuniko. Zuniko maunya Ya dipanggil langsung share Anggri screen loh. aja, ya, Bi. Gimana? Langsung share screen aja. Ana yang share screen, berarti. Nih Afwan, Kaiser terkendala nggak ya? Oke, oke. Tapi Kaiser, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du, yang terhormat Prof Zainal dan Ustazah Putih. Kami dari saya Anggri dan Abi Ansori akan mempresentasikan penelitian kualitatif analisis isi, teknik pengumpulan data dan analisis data. Penelitian analisis isi kualitatif. Penelitian analisis isi merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengkaji makna, pesan, serta simbol dalam suatu teks, dokumen, atau media tertentu. Pada penelitian ini, peneliti berfokus pada isi komunikasi, baik berupa kata-kata, gambar, maupun tindakan yang memiliki makna
Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian analisis ini menjadi sangat penting untuk memperoleh data yang akurat, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan metode penelitian ini digunakan untuk menguraikan isi komunikasi secara sistematis, objektif, dan dapat direplikasi dengan tujuan menemukan makna, pola, representasi, atau frekuensi kemunculan unsur tertentu dalam sebuah teks atau media. Tentu, saya bisa membantu Anda soal itu. Oke, teknik pengumpulan data yang pertama ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik utama dalam penelitian analisis ini. Data diperoleh dari dokumen yang sudah ada, seperti film, transkrip, makalah, naskah, subtitle, atau gambar. Selanjutnya ada observasi tidak langsung. Observasi dalam penelitian analisis ini berbeda dengan observasi lapangan. Peneliti tidak mengamati orang atau tempat secara langsung, melainkan mengamati dokumen atau media yang sudah ada. Selanjutnya ada studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dengan penelitian. Misalnya dalam penelitian analisis isi film Bilal. Selanjutnya ada catatan lapangan. Catatan lapangan dalam penelitian analisis isi berfungsi untuk mencatat hasil pengamatan peneliti secara rinci, meskipun objek penelitian berupa media. Catatan ini penting agar peneliti tidak lupa pada detail yang ditemukan selama proses pengamatan. Contohnya saat menonton film Bilal. Untuk selanjutnya boleh. Oke, baik. Ya, ini izin jelasin ulang ya nih. Terkait mungkin selayang pandangnya dulu ya. Teknik pengumpulan data dari analisis, penelitian analisis isi kualitatif. Ya, karena nanti penelitian analisis itu, isi itu juga bisa yang kuantitatif nih. Cuma pembahasan kali ini kita akan membahas terkait penelitian analisis kualitatif dan kita mulai dari teknik pengumpulan datanya. Ya, jadi dari teknik pengumpulan data, ya, sebacanya aneh ya, itu sebenarnya ada tiga aja sih ya, dokumentasi, observasi tidak langsung, sama studi kepustakaan. Dan catatan ini sebaca aneh itu cuman menjadi pendukung gitu. Nah, jadi dokumentasi di sini maksudnya apa sih? Jadi dalam penelitian isi penelitian analisis isi itu yang pertama kali harus kita siapkan adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi itu nanti bisa berupa film atau bisa berupa buku, jurnal yang mana eh, barang-barang tersebut yang akan kita jadikan atau yang akan kita analisis ya. Contohnya nanti film bisa aja kita ingin menganalisis dari film tersebut apa namanya nilai-nilainya atau analisis linguistiknya ya. Terus misalkan buku syair ya, kita contoh syair misalkan kita ambil dari balagoh-balagohnya gitu, atau buku dari analisis linguistik juga bisa ya. Jadi dokumentasi ini adalah istilahnya data awal yang kita pegang untuk melanjut ke teknik pengumpulan data berikutnya gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengumpulkan dokumentasi itu nanti ada observasi ya. Nah, observasi itu kenapa di sini observasinya secara tidak langsung? Ya, karena sebagaimana kita ketahui ya, selain penelitian analisis isi itu contoh PTK, pengembangan, eksperimen gitu. Itu semuanya observasinya langsung ya. Karena kebanyakan datanya kan berupa misalkan eh, mahasiswa atau siswa. Jadi kita harus terjun langsung ke tempat yang ingin kita teliti gitu. Sedangkan kalau penelitian analisis isi ini kita tidak perlu terjun ke tempat tersebut gitu. Kenapa? Karena sesuatu yang ingin kita analisis adalah sesuatu yang bentuknya
dokumentasi gitu. Seperti yang Anda sampaikan tadi ya, bisa berbentuk buku atau film atau berbagai macam gitu. Ya, kemudian setelah kita observasi tidak langsung ya, nanti kita ada studi kepustakaan. Jadi studi kepustakaan itu maksudnya adalah kita harus paham dengan sesuatu yang ingin kita analisis. Contohnya kita mau analisis syair. Syair ini kan kaitan dengan balagoh ya. Nah, kita harus paham juga tuh tentang ilmu balagoh gitu. Nah, gimana kita mau meneliti tentang balagoh kalau kitanya aja nggak paham tentang balagoh. Jadi, studi kepustakaan kita harus belajar mendalam terkait penelitian tersebut gitu. Ya, terus ada catatan lapangan. Nah, catatan lapangan ini nanti sebagai pendukung aja ya. Cuman jatuhnya juga bisa penting gitu. Karena catatan ini memang ketika kita penelitian kan catatan itu kan memang dibutuhkan gitu, untuk sebagai data pendukung. Oke, baik. Ini setelah yang pandangnya ya. Nanti kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama, dokumentasi. Ya, dokumentasi. Sebentar. Tadi sekilas sudah dibacakan ya sama Akhi Kaisar. Ya, jadi dokumentasi ini adalah teknik utama ya dalam penelitian analisis isi. Ya, jadi data yang diperoleh dari dokumen yang sudah ada itu nanti seperti film, transkrip. Nah, atau kita ambil contoh dari eh, film Bilal. Ya, Bilal, dari film tersebut ya kita bisa menonton film secara berulang kali gitu untuk memahami isi cerita secara menyeluruh. Ya, atau kita mengumpulkan naskah atau transkripnya. Jadi dari film tersebut kita kumpulkan naskah atau transkripnya ya, yang mana nanti akan menjadi data untuk penelitian kita gitu. Kemudian kita juga bisa menyimpan tangkapan layar atau screenshot ya, adegan yang mempresentasikan nilai tertentu. Terus mencatat juga simbol-simbol visual seperti rantai yang dipakai untuk menggambarkan perbudakan atau cahaya yang melambangkan kebebasan. Jadi ini berupa contoh-contoh dari dokumentasi film Bilal gitu. Baik, lanjut. Selanjutnya ada observasi tidak langsung. Ya, jadi observasi tidak langsung kita ambil lagi contohnya dari film Bilal. Ya, contoh pertamanya nih, dialog antara Bilal dan Umayyah yang mencerminkan konflik antara kebebasan dan perbudakan. Ya, jadi kita observasi di seputar dialog itu. Ya, kemudian contoh yang kedua juga adegan ketika Bilal mengumandangkan azan pertama kali yang mengandung makna dakwah dan ketauhidan gitu. Jadi kita bisa observasi di eh, apa namanya daerah kedakwahan atau ketauhidannya gitu. Kemudian yang ketiga ada gestur atau ekspresi wajahnya serta simbol visual lain yang memberikan makna tambahan di luar dialog. Jadi ini contoh observasi yang secara tidak langsung ya. Nah, kemudian studi kepustakaan. Ya, kalau dari film Bilal ini, ya contohnya kita memahami sejarah Bilal bin Rabah sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi memang kita harus paham ya, sebagaimana yang tadi Anda sampaikan, kalau misalkan kita mau meneliti sesuatu, gimana caranya kita mau meneliti hal tersebut kalau kita nggak paham gitu. Jadi kita harus mendalami, tadi kan kita datanya di sini film Bilal ya, berarti kita harus mendalami sejarah Bilal gitu, sehingga nanti kita bisa meneliti apa yang ingin kita ambil ya, entah dari nilai-nilainya atau hal lain gitu. Kemudian yang kedua, konsep pendidikan karakter dalam Islam ya, seperti nilai keberanian, kesabaran dan keadilan. Kemudian kita juga harus memahami teori analisis isi kualitatif ya. Jadi baik menurut nanti ada Krippendorf atau Berelson atau maupun Erianto gitu. Karena nanti kan teori analisis itu berbeda-beda ya. Jadi kita uh, seenggaknya itu memahami teori-teori yang memang sudah disampaikan oleh ahli-ahli yang sudah kita sampaikan barusan ya, Krippendorf atau Berelson maupun Erianto. Ya, selanjutnya yang terakhir ada catatan lapangan. Ya, nah di sini contoh catatan lapangan nih.
Ya, tadi kan kita kan menganalisis, misalkan mau menganalisis film gitu. Nah, jadi catatan lapangan ini sebagai pendukung kita untuk contohnya waktu menit ke-45 di situ ada adegan Bilal dirantai dan dipaksa tunduk. Ya, ini simbol penindasan. Nah, jadi dengan adanya catatan lapangan ini memudahkan kita sebagai peneliti untuk mereview kembali ya. Karena kan kalau analisis itu kan pasti kita sering review gitu. Misalkan analisis film, berarti kan mau nggak mau kita harus nonton sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, 10 kali, bahkan bahkan 100 kali kan untuk mendapatkan eh, sebuah data yang ingin kita analisis dalam film tersebut gitu. Nah, jadi contoh berikutnya ada waktu menit ke 72 ya Bilal menolak menyembah berhala. Yaitu pesan ketauhidan. Terus waktu menit ke 95 Bilal mengumandangkan adzan yaitu makna sebagai dakwah dan kebebasan spiritual. Jadi gitu ya, catatan lapangan ini berfungsi untuk mempermudah peneliti ya untuk mereview kembali apa namanya hal-hal yang sudah tadinya ditonton gitu, misalkan film atau misalkan contoh lain buku ya, misalkan di buku halaman sekian ada cerita, novel ya, misalkan novel di halaman sekian ceritanya tentang apa, nah apa nilai-nilai yang diambil apa gitu. Jadi seperti itu, atau misalkan kita mau analisis eh, apa namanya tentang ilmu nahwu gitu, nanti kita kita di halaman sekian membahas tentang apa yang ini apa gitu. Jadi catatan lapangan ini emang sebagai data pendukung untuk peneliti ya, biar penelitian kita lebih mudah ya kan, karena kalau kita nggak ada catatan itu nanti bingung kita. Ya, itu ya kurang lebih tadi teknik pengumpulan data analisis isi kualitatif. Ya, selanjutnya teknik analisis data. Nah, dibalikin ke moderator dulu, syukran. Oke, untuk teknik analisis data akan disampaikan oleh Ahia Biansori. Pada waktu iya. Baik, terima kasih kepada Kaisar. Untuk selanjutnya, yakni teknik analisis data penelitian kualitatif analisis isi. Menurut Prof. Sugiono, teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih bersifat induktif atau penelitian kualitatif ketika menganalisis data itu dimulai dari khusus kemudian menarik kesimpulan dengan umum. Kemudian menurut Musfiqon tahun 2012 halaman 155 sampai 156 menjelaskan bahwa peneliti dapat melakukan beberapa langkah analisis data kualitatif yang sistematis. Tahapan tersebut meliputi editing, kemudian kategorisasi atau coding, dan yang terakhir adalah meaning atau pemberian makna. Lanjut ya. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan untuk teknik analisis data, yakni yang pertama adalah editing, atau bisa kita bilang adalah penyeleksian data yang relevan dari penelitian kualitatif tersebut. Nah, merupakan kegiatan yang paling awal di dalam teknis analisis data yang dilakukan peneliti sebelum masuk pada proses analisis yang lebih mendalam. Kemudian yang kedua, itu kategorisasi atau coding, yaitu tahapan kedua setelah editing, kemudian penelitian melakukan kategorisasi atau coding. Pada tahap ini, data dikelompokkan sesuai dengan fokus pada masalah penelitian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada meaning atau pemberian makna. Ini adalah tahapan terakhir, pemberian makna terhadap data yang telah dikategorikan. Kemudian peneliti pada tahapan ini melakukan interpretasi data, yakni menghubungkan data satu dengan yang lainnya, kemudian dibandingkan serta mendeskripsikan data sesuai fokus masalah penelitian. Jadi misalnya sebagai contoh seperti tadi pada saat pengumpulan data, yakni peneliti ingin meneliti film Bilal contohnya.
Maka proses pertama kali setelah mengumpulkan data, maka peneliti tersebut melakukan editing atau penyeleksian data. Seperti misalnya fokus penelitian pada dialog dari film Bilal tersebut. Kemudian dikumpulkan dialog-dialog yang relevan melalui analisis tata bahasa. Misalnya contoh film Bilal tersebut berdabing bahasa Arab. Nah, dikumpulkan seluruh dialognya baik dari mulai kalimat struktur-struktur nahu dan sorofnya, fi'il madi, fi'il amr, jumlah ismiyah, kemudian mubtada khabar, mudhof dan mudhof ilaih dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil tersebut, contoh misalnya terdapat ada 35 kalimat yang ada di dalam film tersebut. Nah, proses keduanya adalah mengkategorisasi kalimat-kalimat tersebut yang didapat dari film Bilal. Contoh misalnya di kategori pertama ada fi'il madi. Fi'il madinya contoh dialognya ada amantu billahi wahdahu. Aku beriman kepada Allah semata. Kemudian kategori B-nya itu mengelompokkan kalimat-kalimat fi'il amr atau kata kerja perintah. Seperti isbir ya Bilal, bersabarlah wahai Bilal. Contoh misalnya atau kategori C itu jumlah ismiyah dan yang terakhir ada idofah dan lain sebagainya. Kemudian proses terakhir, tahapan terakhirnya melalui kategori B misalnya ada fi'il madi. Kemudian itu dikaitkan dengan penggunaan guru untuk mengajarkan bentuk fi'il lampau seperti amana, amantu, amanu. Kemudian memberikan contoh penggunaannya dalam penggunaan di kehidupan nyata dalam konteks iman atau dalam fi'il amr untuk menunjukkan cara menggunakan kata perintah di dalam kehidupan nyata. Nah, kesimpulannya setelah mengambil interpretasi data tersebut, maka menarik kesimpulan dari hipotesis yang pertama akan menggunakan film Bilal untuk metode pembelajaran misalnya, maka seorang peneliti akan menarik kesimpulan bahwa menyajikan kalimat-kalimat yang ada di film Bilal itu adalah sebuah variasi di dalam mempelajari tata bahasa yang sesuai untuk latihan pembelajaran bahasa Arab tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya syukron kasiron, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Ahli Anggri dan Ahli Abi Onsori. Untuk selanjutnya mungkin kita mengadakan sesi tanya jawab atau mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Oke, saya ulangi. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menambahkan. Saya persilahkan. Oke, jika tidak ada, mungkin bisa mungkin Prof. Zainal atau Bu Ustazah Putih bisa menambahkan Prof. dan Ustazah. Baik. Mohon berkenan Prof. Zainal. Mhm. Ya, apa diskusi dulu atau diikan dulu? Tambahan aja dulu ya. Tambahan aja dulu sebentar ya. Ya. Nah, mungkin perlu ada tambahan sedikit ini. Tadi nah, sebentar. Penjelasannya mengenai ini kan analisis isi ya, analisis isi.
objek dari penelitian analisis isi itu tadi kan sudah sebutkan ya, ada beberapa. Tapi intinya objeknya itu adalah bisa sifatnya pesan tertulis dan juga bisa bentuk simbol, bisa berbentuk bermacam-macam bentuk pesan yang bisa disampaikan. Itu bisa dilakukan secara analisis isi. Misalnya kalau ya termasuk di dalamnya menganalisis surat kabar itu bisa. Yang kemudian berita radio, iklan televisi, ya macam-macam itu termasuk juga di dalamnya. Pidato biasanya ini lebih banyak di analisis, buku dan esai apapun termasuk tadi film ya, teater itu juga menjadi bahan kajian. Iklan-iklan pun bisa menjadi bahan kajian di dalam penelitian ini. Dokumentasi juga bisa dijadikan bahan, berbagai bentuk dokumentasi kan, kita bisa teliti media audiovisual, semuanya itu bisa diteliti kan, mulai dari televisi, film, ya film tadi kan, dan semua yang lewat internet apapun bisa menjadi bahan kajian yang menarik sebenarnya kan, yang untuk bisa diteliti atau objek yang bisa diteliti dari analisis isi ini. Dan oleh karena itu memang ini penelitiannya memang sifatnya adalah kualitatif kali, jadi dan menjadi sangat menarik karena kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini banyak berbagai pidato-pidato yang menarik untuk diteliti, apalagi itu terkaitan dengan pidato politik misalnya kan. Nah itu juga bisa menjadi bahan penelitian. Maaf agak batuk, nggak putih. Iya. Kemudian di dalam analisis isi ini bisa dilakukan analisis isi secara deskriptif. Kalau secara deskriptif artinya bagaimana kita menganalisis secara detail dari suatu pesan atau suatu dokumen, suatu film, dan sifatnya di sini kalau secara analisis deskriptif kan tidak melakukan pengujian hipotesis. Memang pengujian hipotesis itu kan salah satu ciri khas dari penelitian kuantitatif kan. Dan tentu juga tidak ada masalah mencari hubungan antara variabel. Hanya semata melakukan deskripsi, menggambarkan berbagai aspek karakteristik dari suatu pesan yang muncul dalam dokumen itu atau dalam media itu. Nah, nanti kalau kita menyatakan apabila ada pengujian hipotesis, makanya analisis isinya nanti dia menjadi analisis isi yang sifatnya adalah bukan kualitatif lagi, tapi kuantitatif. Bisa saja nanti di dalam melakukan analisis isi itu bisa mengujikan suatu hipotesis tertentu. Kemudian bisa juga sifatnya adalah analisis isi itu juga bisa prediktif sifatnya kan, memprediksi. Dan ini juga bisa menggunakan analisis isi yang kuantitatif sifatnya. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa di dalam analisis isi yang biasanya dipakai di dalam penelitian itu adalah untuk menggambarkan pesan dari sumber yang
sudah ditentukan, bisa pada waktu tertentu atau pada waktu berbeda. Di dalam analisis isi juga bisa menggambarkan tren, kan, bagaimana tren komunikasi atau pesan komunikasi yang muncul. Jadi misalnya tren komunikasi di dalam komunikasi politik ini juga bisa menjadi tren atau melihat arah kemana arahnya. Arahnya ya tentu nanti tujuannya kemana. Kita lihat berbagai komunikasi politik kan, mungkin sebelum-sebelumnya atau sesudahnya akan ada perbedaan. Di dalam ini perlu dianalisis, bisa dianalisis pesan-pesan itu. Dia bisa melihat perbedaan pesan pada situasi yang berbeda. Bisa juga analisis isi itu melihat artinya bagaimana pada komunitas yang berbeda isi pesannya bagaimana. Ya, komunikasi yang berbeda itu misalnya pada pembaca yang berbeda, pada pendengar berbeda, pada pemirsa yang berbeda, media yang berbeda, ya, dia akan memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti tadi kan menganalisis film, itu bisa saja kita melihat dari analisis dari sudut pandangan terhadap penonton, penonton terhadap film itu. Jadi ada karakteristik yang berbeda nanti di antara mereka. Jadi banyak sekali tujuan di analisis isi. Sehingga penelitian ini termasuk penelitian yang banyak juga dilakukan di dalam ilmu komunikasi yang banyak menggunakan penelitian analisis isi. Ini adalah dalam ilmu komunikasi. Ya. Nah, nanti bisa lebih dalam di dalam diskusi, silakan dilakukan diskusi supaya nanti bisa lebih memahami analisis isi sendiri. Nanti kita akan mengenal ada analisis isi kualitatif, ada analisis isi kuantitatif. Nah, kemudian ini adalah yang analisis isi yang disebut dengan analisis isi kualitatif. Mungkin untuk sementara bisa dilakukan diskusi ya Ustazah Putih atau bagaimana, atau ada tambahan dari Ustazah Putih atau mereka diskusi dulu. Barangkali ke diskusi terlebih dahulu ya, Prof. Ya diskusi dulu deh kalau gitu. Ya, silakan. Kaisar, Anggri, Abi, Ansori. Terima kasih Prof. Zainal atas tambahannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau diskusi? Atau mungkin dari Bapak Ibu ini boleh stop share dulu. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang waktu di S1 atau saat ini nanti di S2 mau melakukan penelitian analisis isi, mungkin bisa kita diskusikan di room chat ini. Izin bertanya, Kang Kaisar dan teman-teman ya. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Iya. Kalau tadi kan ada pengkodean ya, atau ada list-list kode ya, mau gambar, artikel atau scan video di durasi berapa gitu ya. Itu ada nggak pedoman khusus untuk memberikan kode itu? Kalau misalnya kita menganalisis isi yang bentuknya mungkin ada bagian-bagian itu, ada nggak pedomannya?
Maksudnya pedoman khusus atau memang ada aturannya atau memang bebas aja? Terima kasih. Afwan, Pak, maksudnya kode kode yang mana ya? Yang Maksudnya tadi kan ada kayak durasi, kayak kalau misalnya di video ada durasi sekian. Mungkin itu sama nggak kayak pengkodean yang mungkin bentuknya sama kayak footnote ya, atau serupa, atau ada pedoman khusus ya untuk membuat apa kode-kode kayak tadi. Kan kalau misalnya kita menganalisis isi mungkin banyak ya, berarti kan itu harus ada kode-kodenya atau memang cukup diberikan keterangan durasi saja atau memang keterangan label aja atau gimana gitu. Atau ada memang ada penulisan kode yang khusus kayak footnote ya, kayak footnote kan itu satu dua ada kodenya gitu ya. Nanti dia bisa memberikan gambaran, oh ini ada catatan di bawahnya, atau memang itu hanya di keterangan durasi saja atau keterangan label saja yang memang tidak bisa aja tidak beraturan gitu. ya, gimana akhir Kaisar mau tampung dulu apa gimana? Iya, kita tabung dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin boleh akhir Anggri, boleh langsung dijawab aja deh kalau nggak ada yang pengen bertanya lagi. Ya, tapi izin jawab ya Pak Suhardi. Jadi yang tadi telah kami sampaikan itu berupa catatan lapangan ya. Jadi catatan lapangan itu sebenarnya nggak cuma di penelitian analisis isi aja. Jadi catatan lapangan itu pendukung catatan kita gitu. Sebagai pengingat aja kayak tadi contoh, misalkan kita nonton dari menit pertama sampai menit 40. Sedangkan kalau kita nggak mencatat di menit sekian ada apa, menit sekian ada apa, menit sekian ada apa kan pasti kita lupa gitu ya. Nah, jadi guna catatan lapangan tadi yang menit 45 cerita tentang apa atau menit sekian cerita tentang apa itu agar memudahkan peneliti bisa mereview kembali gitu. Misalkan eh, di analisis dia lagi mau menganalisis tentang nilai-nilai keislaman. Nah, nilai keislaman tuh adanya di menit sekian gitu. Nah, jadi dengan adanya catatan itu kita bisa lebih mudah untuk mereview gitu. Jadi eh, tidak ada apa sih pedoman-pedoman khusus ya karena itu memang catatan lapangan itu tergantung kepada peneliti tersebut gitu. Gimana Pak Suwardi terjawab nggak ya? Berarti nanti bisa dilampirkan dengan catatan langsung gitu ya. Gak harus tertib. Maksudnya nggak ada sistematika penulisan gitu, nggak ada ya. Maksudnya dilampirkan aja gitu. Iya, iya, Oke. dilampirkan saja karena catatan lapangan hanya catatan pendukung gitu. Coba kalau misalkan kita mau buat pedoman sendiri biar mempermudah gitu, misalkan buat tabel sekian sekian rupa yang belakangnya ada keterangan atau gimana itu bebas aja sesuai uh, peneliti gitu. Karena itu catatan lapangan hanya membantu peneliti untuk memudahkan mereview nanti. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Makasih ya Anggri atas penjelasannya. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi. Oke, baik. eh saya lanjutkan ya. Tadi pertanyaan Pak Suhardi terkait dengan coding ya, pengkodean. Tadi boleh ditampilkan lagi Kaisar slide.
Yang tadi, yang ada coding, meaning, ya. Nah, ini dalam bab apa tuh tadi? Sebelum slide ini apa tadi, Juniko? Analisis data. Nah, teknik analisis data. Jadi setelah data semuanya terkumpul kan, ibaratnya semua data sudah terkumpul dari dokumentasi, misalnya tadi ada wawancara atau dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara menganalisis datanya, seperti itu kan. Oke, next slide, Juniko. Nah, jadi yang pertama ada editing. Editing itu kegiatan awal yang dilakukan peneliti sebelum masuk pada proses yang lebih mendalam. Editing di sini yang dimaksud adalah bukan melakukan pengeditan apa namanya yang sudah jadi kemudian diedit, bukan. Editing di sini yang dimaksud dalam penelitian analisis isi. Kalau misalnya data kita itu bersumber sumber datanya dari buku editing. Ya, karena memang dari teksnya sudah ada. Tapi kalau misalnya sumber data kita dari film misalnya tadi, nah berarti kan perlu ada yang mentransliterasi atau mentranskripsi film tersebut yang menjadi bagian dari analisis isi kita. Itu. Jadi misalnya eh waktu saya S2 penelitian saya kebetulan analisis isi tindak tutur imperatif pada film Ibrahim gitu. Jadi dalam film Ibrahim itu saya sudah mentransliterasi filmnya, kemudian sudah saya ambil bagian-bagian yang memang ada tindak tutur imperatif di dalamnya. Jadi editing di sini seperti itu. Ya, kita mentransliterasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang bentuknya dokumen, misalnya melakukan analisis isi terhadap dokumen kurikulum dan lain sebagainya, yaitu berarti dokumen-dokumennya tersebut kita kumpulkan terlebih dahulu. Nah, pertanyaan Pak Suhardi ini mungkin yang kedua ya, maksudnya kategorisasi atau coding ini bagaimana gitu. Nah, ini coding itu bukan coding dalam programmer itu bukan ya, tapi pengkodean. Jadi misalnya ada data yang kita dapatkan dari film itu sendiri. Kemudian ternyata yang membuat film atau orang di balik film tersebut misalnya orangnya masih hidup dan kita melakukan wawancara gitu untuk mendalami film tersebut misalnya gitu. Kemudian selain wawancara terhadap yang bersangkutan, ternyata film tersebut berasal juga dari novel gitu. Jadi masih ada pengarangnya, ada novelnya, kemudian diangkat menjadi film. Nah, yang teman-teman analisis adalah filmnya, misalnya seperti itu. Nah, itu yang masuk yang pertama itu dalam proses editing itu sendiri. Jadi semuanya tuh semua dokumen itu perlu kita lengkapi. Kemudian dikategorisasi. Dikategorisasi itu maksudnya, misalnya tadi saya mengkaji mengenai tindak tutur imperatif gitu atau makna fiil amar. Nah, makna fiil amar secara teori misalnya saya sudah membagi gitu. Saya sudah mengkaji konsep analisis isi, mengkaji konsep tindak tutur imperatif seperti itu. Nah, misalnya saya boleh gantian slideshow ya. Saya yang slideshow ya. Nah, misalnya gini, ini tesis saya waktu itu. Jadi secara teori misalnya saya sudah mendapatkan hal-hal yang akan saya teliti. Jadi saya ini akan melakukan penelitian pada tataran bentuk kalimat perintahnya. Jadi kalau bentuk kalimat perintah ya misalnya apakah dia bentuk kalimat fi'il amr itu sulasi mujarad, rubai mujarad dan lain sebagainya. Kemudian makna, nah karena saya fokusnya di dalam makna tindak tutur imperatif itu. Maknanya itu sendiri secara teori saya menemukan ada 21. Tapi begitu ada 21 makna ya dalam fi'il amr. Jadi kalimat perintah itu tidak selamanya artinya maknanya adalah memerintah. Bisa jadi dia seperti kita berdoa kepada Allah kan kita tidak sedang memerintah Allah, tapi kita sedang bermohon kepada Allah dengan menggunakan kalimat perintah gitu. Ada juga bentuk penghormatan dan lain sebagainya. Nah, jadi maksudnya pengkodean di sini adalah kita memberikan kode-kode gitu. Jadi misalnya di menit kesekian di film Ibrahim tersebut
ada kalimat perintah yang bentuknya permohonan. Nah, kalau saya mengkodekannya, kalau bentuk kalimatnya A, B, C, D, E, F, G, sementara untuk maknanya 1 sampai 21 gitu. Ini kenapa? Seperti itu. Kemudian ada bentuk perintahnya secara langsung atau tidak langsung karena kan saya mau melihat karena kan tindak tutur imperatif itu dalam tindak tutur kan kita harus tahu perlokusinya. Makanya jadi ada lokusi, ilokusi, perlokusi gitu. Jadi pengkodean di sini tuh seperti itu. Di mana kita melakukan pengkodean yang tidak ada sebenarnya format bakunya gitu. Format baku tidak tidak apa namanya tidak wajib harus ABC, harus abjad, harus apa dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Tapi bagaimana peneliti bisa apa menyajikan penelitiannya dengan baik. Nah, dalam penelitian analisis isi itu peneliti itu merupakan key instrument. Jadi apa kalau di penelitian eksperimen kemarin ya mungkin ada pembahasan atau di penelitian korelasional, ex post facto dan lain sebagainya. Kalau instrumen itu kan biasanya kita membuat sejumlah butir soal ya. Butir soal tersebut diujikan atau ditanyakan kepada sampel kita gitu. Ya kan? Kalau di penelitian-penelitian yang kuantitatif kan gitu ya. Kita bikin instrumennya, kita uji dulu validitas instrumennya, reliabilitas instrumen, baru kita minta orang untuk mengisi instrumen tersebut. Gitu, ya kan? Nah, hasilnya itu berdasarkan apa yang dijawab oleh orang yang mengisi instrumen. Nah, kalau dalam penelitian analisis isi, peneliti adalah key instrumen gitu. Jadi peneliti itu adalah instrumen kunci gitu. Jadi eh, kita tidak bisa mengatakan bahwa kalau analisis isi itu harus pakai abjad, harus pakai ini, harus pakai itu, tidak. Karena itu terserah, bukan terserah ya, malah mengikuti kecenderungan dari si penelitinya. Seperti itu. Mengikuti kecenderungan dari si penelitinya. Nah, ini tadi saya coba lihat ada di buku Sugiono kebetulan yang juga dikaji atau digunakan oleh kelompok ini. Jadi kalau ini contohnya dia ada catatan lapangan. Catatan lapangan ya asumsikanlah tadi ada yang dari novel, ada yang dari hasil wawancara langsung, ada yang dari buku dan lain sebagainya. Misalnya. Jadi ini kan catatan lapangan kan semuanya ngumpul di sini jadi satu. Kemudian direduksi, direduksi itu artinya kita memilah-milah mana yang kategori mana gitu. Ini dipilah-pilah. Nah, ibaratnya gini, yang huruf besar dengan huruf besar, huruf kecil, angka dengan angka. Sama seperti halnya saya tadi, yang apa namanya bentukan fiil amarnya apa, dikategorisasi dulu menjadi satu. Nah, terus habis itu yang maknanya dikategori lagi, terus perlokusinya atau bentuknya langsung atau tidak langsung dikategori lagi. Nah, baru kemudian data itu di display. Maksudnya di display itu saya pakai tabel yang tadi gitu. Jadi tidak ada standar yang apa namanya kewajiban gitu. Mungkin mau pakai ini juga boleh simbol. Misalnya ada simbol bintang, ada simbol apa, kotak gitu ya. Nah, itu boleh saja. Yang penting secara keterbacaan itu mudah untuk difahami. Seperti itu. Kemudian sedikit tambahan dari saya, karena si peneliti itu sebagai key instrumen ya, sebagai instrumen kunci, apakah bisa dikatakan penelitian kita itu tetap valid dan tetap reliable? Karena kan ibaratnya itu kalau sedikit kita membaca, eh, dengan banyak kita membaca, tentu hasil penelitian kita akan berbeda kan? Nah, tergantung bagaimana orang lain nanti membaca hasil penelitian kita gitu. Misalnya saya dengan Farah Anjeli meneliti penelitian yang sama misalnya. Farah Anjeli lebih banyak membaca daripada saya gitu. Pasti eh, apa hasil penelitian dari Farah Anjeli itu akan lebih melingkupi banyak hal gitu. Makanya oleh karena apa namanya si peneliti itu merupakan key instrumen. Nah, dalam penelitian analisis isi itu ada namanya pemeriksaan keabsahan data.
tahakkuk shahatul bayanat ya, pemeriksaan keabsahan data. Nah, jadi ada lanjutannya. Jadi tidak hanya data, sumber data selesai, tidak seperti itu. Kalau dalam penelitian analisis isi, mungkin tadi belum disampaikan ya oleh kelompok ini, ada pemeriksaan keabsahan data. Nah, itu harus disajikan atau dibunyikan dalam misalnya bentuknya bab 1, 2, 3, 4, 5, berarti itu harus dibunyikan di bab 3. Ya, jadi data yang telah dikumpulkan harus diuji keabsahannya dengan berbagai macam cara yang harus dilakukan oleh peneliti. Jadi ada 4 cara untuk melakukan pengujian keabsahan data. Keabsahan dari data yang sudah kita dapatkan dan keabsahan dari data yang sudah kita maknai gitu, yang sudah kita apa namanya kita maknai gitu. Nah, yang pertama yaitu uji kredibilitas. Nah, uji kredibilitas itu derajat kepercayaan peneliti. Intinya hasil penelitian kita ini kredibel, bisa disandingkan atau bisa dibandingkan dengan penelitian yang hampir mirip dengan penelitian kita. Itu. Nah, ada beberapa teknik dalam melakukan uji kredibilitas data. Misalnya, mungkin memperpanjang durasi pengumpulan datanya. Gitu. Jadi misalnya sepertinya masih ada waktu. Saya coba mau perpanjang lagi waktu pengumpulan data, misalnya dengan mewawancarai, ada tambahan orang yang perlu diwawancarai itu silakan. Misalnya yang kedua tekniknya yaitu menguji secara triangulasi. Triangulasi itu kan artinya tidak dari satu sumber. Jadi kita bisa menguji kredibilitas penelitian kita ini menggunakan triangulasi. Jadi sudah ada misalnya ada 3 orang yang kiranya bisa kita wawancara, ya udah kita wawancara ketiganya gitu. Untuk menguji keabsahan data benar nggak nih? Kalau sumber data saya cuma dari 1 orang, bisa jadi tidak sekompleks yang informasinya tidak sekompleks dan tidak sesempurna jika saya apa namanya melakukan wawancara terhadap 3 orang gitu. Jadi uji triangulasi itu salah satunya untuk kredibilitas data, untuk derajat keterpercayaan hasil penelitian kita. Gitu. Jadi kita sebagai key instrumen kita juga bisa bertanggung jawab karena kita sudah melakukan teknik-teknik yang tadi uji kredibilitas itu. Kemudian di uji kredibilitas tadi kan ada apa tadi? Perpanjangan waktu, uji triangulasi, ada juga penilaian sejawat gitu. Jadi misalnya Pak Soehardi melakukan penelitian analisis isi. Kemudian ada sejawatnya Pak Soehardi yang sama-sama juga melakukan penelitian analisis isi dengan misalnya teori yang berbeda. Nah, Pak Soehardi bisa memberikan hasil penelitian Pak Soehardi kepada teman sejawat, misalnya ke Pak Abdul Jabar gitu. Pak Abdul Jabar, tolong cek ini saya nih, atau diskusi dengan Pak Abdul Jabar gitu. Jadi biasanya sesama peneliti yang analisis isi itu mereka akan connect gitu, saling nyambung untuk berdiskusi. Nah, itu uji keabsahan data yang pertama, yaitu uji kredibilitas dilakukan dengan satu perpanjangan pengamatan atau perpanjangan pengumpulan data, 2 uji triangulasi, 3 penilaian sejawat. Gitu. Nah, yang kedua apa namanya uji transferabilitas. Uji transferabilitas itu artinya uji keteralihan. Intinya eh, uji keteralihan itu kita bisa memberikan hasil penelitian kita, atau misalnya kalau misalnya sulit kita memberikan hasil penelitian kita, kita minta orang untuk membaca tuh misalnya sulit, ya mungkin kita bisa sambil eh, panggil 1 atau 2 orang yang benar-benar tidak tahu tentang penelitian ini, maksudnya di luar, bukan orang yang di dalam lingkup penelitian kita, untuk melihat dan membaca apa yang sudah kita teliti. Dia paham atau tidak gitu. Jadi asumsinya si peneliti dan orang yang membaca penelitian kita itu sama-sama paham gitu. Nah, itu sudah uji keteralihan namanya. Kemudian ada uji dependabilitas. Uji dependabilitas itu ketergantungan dalam memberikan indikasi bahwa sebuah fenomena tidak terjadi begitu saja. Nah, kalau ini sih lebih kepada apa namanya proses pembimbingan gitu. Jadi Bapak Ibu semua dalam melakukan penelitian itu ada pembimbingnya gitu, ada mentornya. Bagaimana jika penelitian ini bukan dilakukan untuk penyelesaian tugas akhir? Nah, mentornya ya mungkin ya teman sejawat tadi
Jadi bisa bergabung dengan yang uji kredibilitas tadi. Yang terakhir yaitu uji konfirmabilitas. Jadi uji konfirmabilitas itu misalnya kita melakukan wawancara. Nah, nanti setelah penelitiannya selesai, kita konfirmasi lagi kepada orang yang kita wawancara itu. Apakah sudah sesuai yang saya tuliskan dengan hasil wawancara kita dulu gitu. Nah, itu sudah terkonfirmasi. Ya, betul. Nah, berarti itulah yang menguatkan kita sebagai key instrumen itu tadi. Karena kan kita sebagai instrumen kunci ya. Instrumen apa namanya? eh Orang itu akan percaya hasil penelitian kita karena kita satu-satunya sumber data dari penelitian itu. Gitu. Nah, karena kita satu-satunya orang yang bisa dipercaya dalam penelitian itu, misalnya gini, saya satu-satunya orang di Indonesia atau di dunia ini misalnya yang mengkaji tindak tutur imperatif dalam film Ibrahim Khalilullah gitu. Artinya, orang-orang yang ingin mengetahui ada makna apa saja sih di film tersebut pasti bertanyanya harus ke saya gitu. Nah, bagaimana orang-orang tersebut bisa percaya kalau hasil penelitian saya ini adalah kredibel, bisa dipercaya gitu kan? Nah, karena saya harus bisa membuktikannya dengan 4 uji yang tadi, uji kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas. Seperti itu. Itu adalah upaya-upaya yang dilakukan si peneliti. Kiranya seperti itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Kaisar. Prof, Eh, Bu Putih, saya boleh Ya, nanya nggak Bu Putih? ya silakan Prof. Zainal. Mohon maaf sedang ini ya, mohon izin tadi live karena beliau tadi apa namanya minum obat ya, jadi perlu langsung istirahat. Ya, silakan Kaisar. Iya, Bu Putih izin bertanya. Kan kalau misalkan kan analisis data ini, analisis isi ini ya, analisis isi ini ya, Prof ya, Bu Putih ya. Nah, Ya, apa sih yang membedakan kalau misalkan skripsi sama tesis gitu, Bu? ya, oke. Analisis isi apa yang membedakan skripsi dengan tesis? Lagi-lagi kembali ke KKNI level berapa nih? 8. Kalau KKNI level 8 itu harus apa? Inovasi kan ya? Harus ada inovasinya. Jadi analisis isi kita ini harus memiliki inovasi, nilai inovasi. Jadi tidak hanya kita melakukan penelitian. Misalnya gini, saya melakukan penelitian tadi tindak tutur imperatif. Sudah dapat data, sudah selesai penelitiannya kalau S1. Udah dapat data, udah diteliti, dan lain sebagainya. Udah selesai. Seperti itu penelitiannya. Itu untuk S1. Kalau S1 itu kan mampu berpikir logis, sistematis, sesuai dengan kerangka eh, konsep penelitian. Gitu. Nah, kalau S2, nggak sampai di situ. Ada inovasinya tidak dari hasil penelitian ini. Gitu. Misalnya, inovasi dari penelitian saya yang kemarin itu, bentuknya adalah buku ajar. Buku ajar di mana buku ajar untuk balaghah. Jadi untuk apa namanya memaknai makna-makna dalam fiil amr yang tadi saya sudah temui itu ada 21. Jadi fiil amr itu tidak selamanya bermakna perintah, tapi di situ ada mengejek misalnya. Jadi kita bisa mengejek orang pakai kalimat perintah gitu. Jadi ada contoh-contoh kalimatnya. Jadi jadi saya punya produk inovasi di situ, yang mana produk tersebut hasil dari penelitian di salah satu film. Produk inovasinya berupa satu buku yang bisa digunakan oleh dosen atau digunakan oleh guru saat mereka nanti mengajarkan tentang fiil amr gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk inovasi. Jadi misalnya tadi film Bilal, film film Bilal yang diteliti apa, Kaisar? Yang yang pakai film Bilal tadi siapa, Kaisar atau Anggri? Kan tadi pakai contoh itu. Iya, saya Yang dinilai apa di dalam, maksudnya yang dianalisis apa di dalam film tersebut? mungkin bisa ke apa ya dakwahnya gitu saya Nilai dakwahnya. nilai dakwah. Nilai nih, nah bisa misalnya produknya adalah berupa buku, misalnya gitu, berupa apa gitu. Jadi masih yang produk tersebut tuh bisa dimanfaatkan gitu. eh Mahasiswa saya si apa namanya Ham bukan Hamdi, Irham, tahu Irham nggak angkatan
di atasnya Zuniko kayaknya. Dia melakukan penelitian analisis kesalahan pembentukan makna, ya analisis kesalahan pembentukan makna. Itu. Waktu di S1, dia hanya melakukan analisis kesalahan, terus dikaji bentuk-bentuk kesalahannya, kemudian selesai. Nah, kemudian dilanjutkan penelitiannya dalam bentuk inovasi. Dia membuat satu buku yang namanya Al-Akhta Asy-Sya'i'ah. Jadi, kesalahan-kesalahan umum dalam pembentukan makna berbahasa Arab gitu. Gitu. Jadi, kalau di kita kan meja hijau gitu. Bukan artinya mejanya hijau, tapi meja persidangan. Nah, dalam konsep bahasa Arab apa dua kata tersebut yang bersatu menjadi adanya perubahan makna itu apa aja. Nah, yang sering terjadi kesalahan. Nah, itu dibuat oleh yang bersangkutan menjadi buku. Dan buku itu digunakan di pesantrennya gitu. Nah, kalau di S2 seperti itu. Jadi ada nilai inovasinya. Jadi hasil penelitian kita tuh tidak selesai sampai di situ saja, tidak selesai sampai kita hanya melakukan analisis selesai, tidak. Tapi ada inovasinya gitu. Entah dia berbentuk buku, entah dia misalnya berbentuk apa namanya, atau gini, misalnya analisis isi ini ceramah khutbah Jumat misalnya Syekh apa Abdurrahman As-Sudais misalnya gitu. Ya, misalnya mau diteliti nih, selama bulan Ramadan, berarti ada 4 kali sholat Jumat, kebetulan yang ceramah selalu beliau. Terus teman-teman, Bapak Ibu di sini mau meneliti nih, ada apa saja sih, komponen apa saja sih yang dibahas, yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais misalnya tentang kewajiban puasa, tentang ini, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu terkumpul, nah mungkin kalau kita karena dari bahasa ya kita tidak terfokus hanya kepada misalnya konten ceramahnya saja, tapi misalnya struktur kalimat, bagaimana beliau menyampaikan itu, bagaimana beliau misalnya menyampaikan bentuk kalimat tertentu gitu dalam khutbah Jumatnya. Nah, itu bentuk-bentuk kalimat tersebut nanti kan sebenarnya bisa menjadi apa namanya, bisa jadi buku, bisa menjadi apa namanya seperti lembar mind mapping, bagaimana misalnya nanti mahasiswa PBA di misalnya kalau contohnya di PBA UNJ ya kan ada mata kuliah kalam kalam 4 ya yang sudah ada diminta untuk berpidato gitu. Nah, itu bisa menjadi misalnya jadi modul, jadi video atau potongan-potongan video atau apa gitu. Nah, jadi ada bentuk inovasinya gitu. Kiranya seperti itu, Kaisar. Terjawabkah? Terjawab Ustazah. Ya, Nah, gitu. boleh nanya Ya, lagi Ustazah. ya, silakan Kaisar. Misalkan Ustazah kan tadi ada keempat uji Mm-mm, kredibilitas itu ya Ustazah. mm-mm. Nah, kalau misalkan empat-empatnya nggak terpenuhi, apakah itu harus diulang atau ya udah nggak boleh dilanjutin gitu saja? Atau harus kita ya gitu saja? Sebaiknya sih harus terpenuhi. Karena kita tidak bisa, karena gini, saya misalnya sebagai pembaca hasil penelitiannya Kaisar tidak bisa mempercayai sepenuhnya kalau ini memang sudah teruji nih data-datanya data-data yang Kaisar sajikan. Misalnya Kaisar hanya membaca sekali, misalnya novel ya, baca sekali novel terus kemudian langsung analisis selesai gitu. Nah, tiba-tiba misalnya eh, saya punya teman yang kenal sama penyusun novel tersebut. Ternyata hasilnya beda nih gitu. Kok apa yang diteliti sama Kaisar, apa yang ditulis kok beda sama yang diceritakan sama teman saya gitu. Akhirnya kan saya menjadi tidak percaya dengan apa yang sudah Kaisar tuliskan. Gitu. Nah, dalam uji kredibilitas data kan salah satunya tadi ada tuh perpanjangan waktu, uji triangulasi. Nah, bisa jadi Kaisar melakukan uji triangulasi atau misalnya melakukan penilaian terhadap teman sejawat gitu. Jadi kan mungkin akan lebih lengkap, akan lebih apa nih komprehensif hasil penelitiannya. Jadi memang 4 uji tadi tuh sebaiknya dipenuhi dalam penelitian analisis isi. Minimal minimal kan ada uji dependabilitas tuh. Dependabilitas tuh kan sama dosen pembimbing atau sama sesama peneliti di apa metode yang sama gitu ya. Itu yang minimal tuh harus ketemu dulu tuh diskusi berdua gitu. Jangan diselesaikan sendiri. Gitu. Jadi itu salah satu
teknik pengujian keabsahan data, kesehatan sohatul bayanat, kesahihan dari datanya itu bisa kita apa namanya? Bisa kita perjuangkan gitu. Benar kok ini data saya sudah melakukan pengujian keabsahan data. Data saya ini kredibel gitu. Data saya ini valid dan kredibel dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sebaiknya harus terpenuhi gitu. Kalau di S1 mungkin lebih banyaknya dependabilitasnya ya. Bagaimana pengujinya gitu, bagaimana arahan dari penguji ya diikuti gitu. Tapi kalau sudah di S2 kredibilitasnya juga harus apa namanya diakomodasi juga gitu. Gitu, Kaisar. Silakan Bapak Ibu yang lain. Saya aja izin bertanya. Ya, Farah, silakan. Ya, tadi misalnya kan menyebutkan kalau misalkan S2 itu harus ada inovasi yang seperti buku atau Mm-mm. mapping, mungkin poster juga bisa kayak gitu ya, saja. Bisa. Itu ada standar khususnya gitu nggak? Sudah kayak buku misalkan ada seberapa tebalnya atau Oh, misalnya oke. standarnya gitu saja. Ya, oke. Kalau saya katakan buku harus ada sekian halaman, itu mungkin tidak terukur ya, Farah ya. Tidak terukur apanya tuh. Kalau kalau ukurannya jumlah halaman, sesuatu itu menjadi tidak terukur gitu. Jadi tergantung seberapa kebutuhan kita untuk menuangkannya ke dalam bentuk buku seperti itu. Bukunya tidak terlalu tebal, nggak apa-apa gitu karena tapi padat gitu. Tapi ibaratnya isinya tuh daging semua gitu di buku tersebut ya nggak apa-apa gitu. Jadi bentuknya misalnya modul ajar. Kayak penelitian saya nih yang tindak tutur imperatif mendapatkan 21 makna. Tuh. Jadi bukunya juga dia tidak terlalu tebal karena hanya digunakan untuk satu kali pertemuan saat ada mata kuliah Nahu mata kuliah Balaghah yang mengkaji mengenai makna-makna fi'il amr. Ya itu buku saya itu hanya untuk digunakan oleh dosen dalam satu kali pertemuan mata kuliah Balaghah. Gitu. Jadi tidak ada kewajiban harus tebal-tebal, harus sekian gitu. Kecuali kalau misalnya memang hasil penelitiannya mau dibukukan gitu. Jadi secara teorinya juga ada, terus benar-benar em, kan sekarang bisa ya dikonversi ya hasil penelitian dikonversi jadi buku, kemudian bukunya ber-ISBN. Nah, itu juga bisa juga. Tapi nanti implementasinya di mana, nah itu yang harus dipikirkan. Gitu, parah. Ya, Ya, cukup saja. ya, Afwan. Maaf Ustazah. Ya, Maaf Ustazah. silakan. Ustazah, sesuatu yang terukur ada Mm-mm. quote-nya itu kayaknya. Gimana Ustazah Putih tadi Bagaimana? bilang Bagaimana? sesuatu yang Nah, sesuatu yang itu saya juga diberikan lupa ukuran jadinya. akan apa tidak menjadi ukuran. Gimana Iya, tidak jadi ketika kita terukur? Gimana? apa, saya juga lupa deh jadi ngomong apa tadi ya. Ketika kita melihat ukurannya itu dari jumlah halaman, dari ketebalan buku itu menjadi tidak terukur karena tidak ada indikatornya gitu. Entah lupa lah saya ngomong apa tadi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya nggak bisa. Pokoknya harus sekian halaman ya. Itu tidak menjadi ukuran gitu. Ya, kalau misalnya hanya bukunya hanya 50 halaman tapi isinya daging semua ya itu lebih baik daripada bukunya udah tebel 100 halaman tapi kontennya tuh isinya tuh apa namanya nggak runut gitu, tidak sistematis kan sama aja gitu. Kiranya seperti itu. Silakan, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Tersisa waktu 7 menit lagi. Ibu Nana tadi mau bertanya, Ibu Nana. Iya, Ibu Putih, untuk penelitian saya pengembangan model Ya, pembelajaran ya mm-mm. berbasis pendekatan kontekstual itu Kontekstual. masuknya itu masuk ya, insya Allah nanti di akhir saya akan mempunyai beberapa games atau link Hmm, link games yang bisa digunakan untuk guru-guru bahasa Arab di SMK untuk ngajar gitu. mm-mm. Itu penelitian kuantitatif ya kalau pengembangan model Oke, baik Bu pembelajaran. Nana. Mm. Jadi Bu Nana akan melakukan pengembangan model apa tadi? Metode mengajar ya? Model pembelajaran dengan Oh, pendekatan model kontekstual. pembelajaran ya.
Ya, Bu Nana mau melakukan pengembangan model pembelajaran. Jadi kalau dalam model pembelajaran itu berarti ada metode pembelajarannya, ada teknik pembelajarannya, ada modul ajarnya. Karena yang dikembangkan kan sebuah model ya. Berarti kalau sebuah model itu semuanya harus memenuhi komponen. Nah, Ada jadi apa? Ada metode. metode, teknik pembelajaran dengan bahan ajarnya atau modul ajarnya juga harus ada. Gitu. Nah, Itu untuk berapa pertemuan? kalau itu nanti mungkin tergantung ininya ya, Bu Nana ya, analisis kebutuhannya dulu, gitu. Kalau Hmm. memang bisa untuk apa, 3 sampai 5 kali pertemuan lebih baik. Nah, jadi kalau penelitian yang Bu Nana lakukan ini nanti masuknya ke dalam penelitian pengembangan. R&D, Research and Development. Jadi di di maksudnya di PBA ini kita melakukan penelitian gabungan, jadi menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi mixed method. Nah, ada 2 metode yang bisa digunakan. Kalau di PBA itu kecenderungannya menggunakan R&D tadi, Research and Development ya, R&D atau penelitian pengembangan. Satunya lagi penelitian tindakan gitu. Nah, kenapa ini dikatakan menggunakan 2 metode, ada kuali ada kuanti di dalamnya? Karena misalnya gini, di penelitian Bu Nana ini nanti ada analisis isinya juga. Analisis isinya dilakukan itu dari apa? Dari misalnya kurikulum sekolah, dari misalnya hasil wawancara terhadap siswa-siswa di sekolah tersebut. Kenapa sampai dibutuhkan pengembangan modul ajar ini? Gitu. Jadi analisis isi yang dilakukan oleh Ibu Nana itu bukan kepada seperti yang contoh yang tadi ya, novel gitu, film bukan seperti itu, tapi analisis terhadap konten-konten pembelajaran yang dilakukan di SMK tempat Bu Nana bekerja gitu. Jadi analisis isinya itu dilakukan ya tadi seperti contoh yang disampaikan oleh Zuniko, dilakukannya melalui dokumentasi. Jadi dokumentasi itu misalnya mengkaji kurikulum, apakah kurikulum di SMK itu sudah relevan dengan kurikulum di sekolah menengah di Indonesia, misalnya seperti itu. Terus mengkaji misalnya mungkin ada modul ajar yang memang digunakan di sekolah gitu. Karena ini SMK-nya apa Bu Nana yang bikin apa anime ya, bikin Games dan games. animasi. Jadi oh ya, ini kan SMK-nya animasi, tapi kenapa kok ada kurikulum bahasa Arab? Nah, berarti kan ada tujuannya gitu. Nah, jadi itu harus dikaji, harus dianalisis gitu. Dan mungkin melakukan wawancara terhadap beberapa pihak yang apa namanya andil di situ. Misalnya kalau SMK ya mungkin andilnya dari kepala dinasnya misalnya atau yang merancang kurikulum tersebut. Kenapa ada mata pelajaran bahasa Arab gitu. Jadi analisis isinya tuh lebih ke arah pengumpulan data gitu. Pengumpulan data, kemudian proses pengembangannya. Kemudian kalau pertanyaannya kuantitatifnya di mana? Kuantitatifnya saat modul tersebut diuji cobakan, dieksperimenkan gitu. Nah, kuantitatifnya di sana gitu. Makanya dia menjadi mixed method karena ada proses kualitatif di dalam sebelum dan saat penelitian berlangsung dan ada kuantitatif saat hasil produk kita itu mau diuji cobakan. Gitu. Jadi ada analisis isinya di dalam apa namanya? Dalam penelitiannya Bu Nana nanti, tapi fokusnya terhadap pengumpulan analisis isi itu untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Gitu, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Jadi bagian mana yang harus Bu Nana isi gitu. Karena misalnya di sekolah guru bahasa Arabnya ada, modul ajarnya ada gitu. Tapi kok kenapa anak-anak masih belum bisa belajar bahasa Arab atau nilai bahasa Arabnya masih rendah? Nah, dilakukanlah analisis kebutuhan misalnya. Analisis kebutuhan itu misalnya bikin instrumen yang untuk diisi oleh siswa, melakukan wawancara terhadap siswa, melakukan wawancara terhadap guru, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, hasilnya itu yang tadi dikodekan itu kan, dikode-kodekan. Jadi misalnya, oh ternyata eh, pembelajaran bahasa Arab di SMK ini menunjukkan nilai KKM-nya masih rendah. Dan itu terkonfirmasi juga saat melakukan wawancara terhadap guru, misalnya gitu. Nah, jadi oh berarti ada hal yang harus diperbaiki. Nah, salah satu perbaikannya mungkin menggunakan modul kontekstual yang dari model pembelajaran kontekstual yang dari Ibu Nana tadi. Kiranya seperti itu, Ibu Nana. Baik, terima kasih Bu Putri. Ibu Nana. Jadi melek.
Yap. Ada yang lain Bapak Ibu? Eh, oke. Cukup? Bisa dicukupkan? Gimana, Juniko, Kaisar, Cukup Ustazah. Pak Abi? Cukup ya? Cukup ya. Oke, pertemuan yang akan datang materinya apa, Pak Farah? Tadi analisis data, Analisis data? studi kasus, Oh, studi studi kasus, kasus. Oh dan ya, studi kasus etnografi, dan Ustazah. etnografi ya. Studi kasus dan etnografi. Ya, Kelompoknya makanya. Hardi, Oh, kelompoknya Hardi, Ustazah. siap, Komandan. Oh, kebetulan memang saya yang masuk ya, bukan Ustadz Samsi ya. Ya, oke nanti yang PTK dengan Ustadz Samsi karena beliau yang pakarnya di apa namanya kuantitatif. Jadi yang kuanti-kuanti dengan Ustadz Samsi, yang kualitatif dengan saya, kualitatif dan mixed methodnya dengan saya. Baik, terima Izin kasih. terakhir, Ya, Ustazah. silakan, Ustadz Suhardi. Kira-kira kira-kira nanti kita di akhir itu Mm-mm. membimbing tesis di antaranya mungkin dosen-dosen yang mengajar ya, Ustazah ya. Iya, dosen-dosen yang mengajar dan dosen-dosen yang memang kan mungkin ada dosen yang tapi kayaknya semua dosen sudah mengajar deh di semester 1 ini. Biasanya nanti dari Ibu Fatwa ada list daftar nama dosen yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Itu. Jadi Berarti kalau pilihan dari kita ya, Ustazah ya. biasanya begitu. Kalau di S1 begitu. Jadi biasanya nanti S2 ini akan mengikuti pola di S1. Jadi memilih 2 sampai 3 dosen dan nanti pemetaannya dari kaprodinya gitu. Kalau pemetaan dari kaprodi biasanya melihat kecenderungan judul Bapak Ibunya kemana. Jadi nanti sesuai dengan kepakaran dosennya masing-masing gitu. Jadi misalnya penelitiannya kuantitatif, misalnya kepakarannya ada di Ustadz Samsi, ada di Ustadz Abbas, misalnya gitu. Nah nanti pemetaannya seperti itu, gitu, itu seperti itu Ustadz. Baik, Ustazah, terima kasih. Siap, siap. Baik, bisa kita cukupkan Bapak Ibu. Terima kasih Kaisar Galang, Zuniko Anggriawan dengan Ustadz Abi Ansori sudah mempresentasikan materi analisis isi hari ini. Makin malam makin mantap ya. Baik, insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang masih di waktu yang sama. Pak Suhardi dan teman-teman yang akan melakukan presentasi tentang studi kasus dan etnografi. Baik, demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Waalaikumsalam Ustazah. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mari.